Konflik di Timur Tengah belum kunjung berakhir sejak 28 Februari. Amerika Serikat dan Iran gagal mencapai kesepakatan dalam pembicaraan damai putaran pertama di Islamabad, Pakistan pada bulan April lalu. Iran menolak perundingan putaran kedua dengan Amerika Serikat lantaran tuntutan AS dianggap tidak realistis. Meski begitu, Iran tetap terbuka untuk berdialog dengan AS. Dilansir dari media Iran Press TV, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut diplomasi dengan Amerika Serikat terbuka dengan syarat Amerika harus berhenti ancam Iran dan mengubah pendekatan ekspansionis atau strategi perluasan pengaruh dan wilayah untuk meningkatkan dominasi. Diketahui Presiden AS Donald Trump mengklaim perang melawan Iran telah berakhir. Namun Amerika tetap mempertahankan pasukan militernya di Timur Tengah dan blokadenya di Selat Hormuz. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan perang melawan Iran yang dimulai sejak 3 bulan lalu telah berakhir. Namun Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan kepada Kongres bahwa perang melawan Iran telah berakhir. Operasi militer Amerika Serikat yang diluncurkan tanpa persetujuan Kongres tersebut telah mencapai batas waktu 60 hari. Trump menyatakan operasi militer di Iran telah dihentikan setelah gencatan senjata yang dimulai 7 April 2026. Meski menyatakan konflik berakhir, Amerika Serikat tetap mempertahankan kehadiran militer dan blokade terhadap Iran di kawasan. Blokade Amerika Serikat di Iran akan berlanjut hingga kebebasan navigasi di Selat Hormuz pulih. Trump menegaskan ancaman Iran masih signifikan dan pasukan Amerika Serikat akan terus disiagakan di Timur Tengah. Trump juga menyatakan ketidakpuasan terhadap proposal negosiasi terbaru dari Iran di tengah mandeknya pembicaraan damai meski gencatan senjata telah berlangsung selama beberapa pekan. Iran menyerahkan teks proposal tersebut kepada Pakistan selaku mediator pada Kamis malam. Trump menyalahkan kebuntuan negosiasi pada perselisihan yang luar biasa di dalam kepemimpinan Iran. Ia juga mengemukakan dua opsi yang dihadapi Amerika Serikat, yakni membumi hanguskan Iran sepenuhnya atau mencoba membuat kesepakatan. Trump tidak mengambil opsi pertama atas dasar kemanusiaan. Perang yang dimulai Amerika Serikat dan Israel melalui serangan mendadak pada 28 Februari 2026 kini berada dalam status jeda sejak 8 April 2026. Sejauh ini baru satu putaran perundingan langsung yang digelar namun berakhir tanpa hasil. Berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Perang, Presiden Amerika Serikat memiliki waktu 60 hari melancarkan perang tanpa persetujuan Kongres. Dengan menyatakan perang melawan Iran berakhir, Trump secara efektif mengatur ulang hitungan waktu yang memungkinkannya memulai kembali perang di kemudian hari dengan jangka waktu 60 hari. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baqi menyatakan Amerika Serikat tidak serius dalam perundingan. Ini terjadi di tengah tanggapan Teheran terhadap revisi AS atas kesepakatan potensial melalui perantara Pakistan. از همون اول گفتیم که هیچ مذاکره‌ای نیست. ما قرار هست که با طرف پاکستانی به عنوان میانجی گفتگویی داشته باشیم راجع به مختصات تفاهمی که مد نظر ماست. و اون تفاهم چیست؟ تفاهم متمرکز هست بر خاتمه جنگ. ما در رابطه با موضوع هسته‌ای خب در دوره ریاست جمهوری جدید آمریکا تو این یک سال و نیم بارها صحبت کردیم. دو بار بعد از صحبت‌های ما در حین صحبت اونها تجاوز نظامی داشتن به ایران. الان هم مشخص هست که جدی نیستند. هم در مورد بحث رفع تحریم، ببینید شما نمیتونید ادعا بکنید که من همه تحریم ها رو بر میدارم، همزمان تحریم ها رو تشدید بکنید، بدتر از اون شما Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Sebagai bentuk rasa simpatik dan duka cita atas musibah kecelakaan kereta Argo Bromo
dan KRL Komuter Line. Sejumlah warga memberikan karangan bunga dan buket di Stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat. Warga berharap agar tragedi yang menelan 16 korban jiwa dan ratusan korban luka tidak terulang kembali. Karangan bunga serta taburan bunga terlihat memenuhi sejumlah titik di area Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat. Warga yang datang tidak hanya dari sekitar lokasi, namun juga dari berbagai wilayah lain. Mereka sengaja datang untuk menyampaikan rasa duka mendalam serta memanjatkan doa bagi para korban. Aksi tabur bunga ini menjadi simbol rasa simpatik pada duka sekaligus bentuk solidaritas masyarakat terhadap para korban dan keluarga yang ditinggalkan. Saya setiap hari melihat orang pada naik kereta, biarpun cuma lewat berita. Sampai sebegitunya mereka mencari uang. Gitu. Apalagi korbannya wanita semua ya? Wanita semua, pejuang-pejuang ya, mencari nafkah. Saya jarang naik kereta, tapi kalau lagi barengan sama mereka sampai astagfirullahaladzim, sampai sebegininya mereka memaksakan untuk sampai di tujuan kerja. Seperti ini sebagai penghargaan buat para korban. Insya Allah Sul Khotimah mereka adalah perempuan hebat, dan terakhir update itu sudah ada 16 orang, dan saya berharap itu tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Aksi simpati ini diharapkan dapat menjadi penguat bagi keluarga korban serta pengingat akan pentingnya keselamatan dalam transportasi publik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu kecelakaan maut yang melibatkan KRL dan kereta jarak jauh di Bekasi terus diselidiki. Fakta baru terungkap, supir taksi yang diduga menjadi pemicu ternyata baru menjalani pelatihan 1 hari. Polisi mengungkap sopir taksi hijau yang terlibat kecelakaan dengan KRL dan kereta jarak jauh di perlintasan sebidang Jalan Ampera Bekasi Timur pada Senin 27 April 2026 ternyata merupakan karyawan baru. Saat insiden terjadi, ia baru bekerja selama 2 hari. Sebelum diterjunkan ke lapangan, sopir hanya mendapatkan pelatihan singkat selama 1 hari. Pelatihan itu hanya berupa pengenalan dasar seperti menyalakan mobil, menggunakan lampu, dan fitur sederhana lainnya. Dari hasil keterangan driver ataupun supir taksi online yang sudah dimintai keterangan bahwa yang bersangkutan baru bekerja itu semenjak tanggal 25 April 2026. Jadi baru beberapa hari setelah kejadian dan melakukan pelatihan selama 1 hari. Jadi terkait tentang bagaimana mengendarai, cara menghidupkan kendaraan tersebut, ini baru pengenalan dasar itu dilakukan 1 hari. Nah, bagaimana menyalakan, mematikan mobil, serta cara lampu sen, parkir, dan lain-lain. Ini terjadi, ini masih didalami oleh teman-teman penyidik. Kami juga akan nanti update kepada rekan-rekan. Termasuk terkait tentang 7 pemeriksaan 7 orang yang hari ini diperiksa, akan kami update kepada rekan-rekan sekalian. Saat ini kasus kecelakaan telah diambil alih oleh Subdit Kamnek Direktorat Reserse Kriminal Umum dan statusnya naik ke tahap penyidikan. Kecelakaan bermula saat taksi listrik mogok di perlintasan sebidang. Kendaraan kemudian ditabrak KRL yang melintas. Insiden ini memicu rangkaian peristiwa lebih besar di mana KRL ditabrak dari belakang oleh kereta Argo Bromo Anggrek. Akibatnya 16 orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Tim Liputan iNews melaporkan.